5 tahun, Sun. 5 tahun keheningan setelah pengkhianatan itu. Tapi kini, aku akan kembali. Bayangkan, kau kembali dari keterpurukan untuk membalas dendam pada sahabat yang mengkhianatimu di sebuah kompetisi kuliner, hanya untuk menemukan bahwa juri paling kejam yang mencoba menjatuhkanmu adalah adiknya sendiri. Saat kau selangkah lagi akan membongkar kebohongannya, kau justru sadar bahwa pengkhianatannya adalah sebuah pengorbanan untuk melindungimu dari bahaya yang lebih besar. Sebelum kita cicipi resep balas dendam yang rumit ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap hidangan menyembunyikan rahasia yang tak terduga. Aroma bawang putih gosong dan sabun cuci piring adalah dunia Rian sekarang. Setiap hari, tangannya yang dulu terbiasa menari di atas talenan dengan pisau paling tajam, kini tenggelam dalam air keruh, menggosok sisa makanan dari piring orang lain. 5 tahun telah berlalu sejak dunianya runtuh. 5 tahun sejak babak final kompetisi kuliner paling bergengsi di Asia, di mana ia, sang koki muda jenius, selangkah lagi dari kemenangan. 5 tahun sejak Leo, partnernya, sahabat terbaiknya, menusuknya dari belakang. Leo tidak hanya mencuri resep rahasia warisan ibunya, tetapi juga menambahkan sesuatu pada hidangannya, sesuatu yang membuatnya gagal total di hadapan para juri. Trauma dan penghinaan itu begitu hebat hingga merenggut sesuatu yang lebih berharga dari piala, suaranya. Ia menjadi bisu. Kini, Rian hidup dalam keheningan. Dunianya menyempit menjadi hanya dapur kecil sebuah restoran terpencil. Ia telah menjadi hantu, bayangan dari dirinya yang dulu. Di sisi lain dunia, Leo telah menjadi bintang. Wajahnya yang tampan menghiasi setiap majalah kuliner. Kerajaan restorannya dibangun di atas resep curian itu. Setiap kali Rian melihatnya di televisi, kebencian yang dingin akan membakar hatinya yang sunyi. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa terakhir, matanya terpaku pada sebuah iklan di televisi kecil di dapur. Arena Koki Asia, Generasi Baru. Sebuah program reality show kuliner terbesar akan mengadakan audisi. Dan di sana, di kursi juri, duduk 3 orang. 2 di antaranya membuat darah Rian seakan membeku. Leo dengan senyumnya yang penuh kemenangan. Dan di sampingnya, Maya, kritikus kuliner paling ditakuti di negeri itu yang terkenal dengan lidahnya yang setajam pisau bedah. Saat itulah, api yang telah lama padam di dalam diri Rian kembali menyala. Bukan lagi api kreativitas, melainkan api balas dendam. Ia tidak peduli pada kemenangan. Ia tidak peduli pada hadiah. Ia hanya menginginkan satu hal, kesempatan untuk berdiri di hadapan Leo sekali lagi. Ia tidak bisa berbicara, tetapi ia akan membiarkan masakannya yang berbicara. Ia akan memasak kebenaran. Ia akan memasak setiap kepingan dari pengkhianatan itu di atas piring dan menyajikannya pada seluruh dunia. Hantu dapur itu akan kembali untuk menagih hutangnya. Memasuki studio audisi terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Udara dipenuhi oleh aroma persaingan yang sengit, campuran antara rempah-rempah eksotis dan ambisi yang membara. Rian, dengan seragam koki sederhananya dan selembar papan tulis kecil yang tergantung di lehernya, tampak seperti sebuah anomali. Para koki lain menatapnya dengan tatapan aneh, berbisik-bisik tentang si bisu. Ia mengabaikan mereka, fokusnya hanya satu. Saat gilirannya tiba, ia berjalan ke depan meja juri dengan tenang. Di sana, duduk 3 sosok yang akan menentukan nasibnya. Juri pertama adalah seorang koki senior legendaris. Juri kedua adalah Leo. Pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun. Mata mereka bertemu. Rian menatapnya dengan kebencian dingin yang tak terselubung. Leo, untuk sepersekian detik, menunjukkan ekspresi terkejut sebelum akhirnya memasang kembali topengnya yang tenang dan profesional. Dan juri ketiga, Maya. Wanita itu menatap Rian dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Seorang koki yang tidak bisa menjelaskan hidangannya, katanya sinis, suaranya terdengar merdu namun menusuk. Ini kompetisi memasak, bukan pantomim.
Rian tidak merespons, ia hanya meletakkan hidangannya di atas meja. Sebuah hidangan sederhana, ikan kod kukus dengan saus jahe. Namun, tekniknya sempurna. Kelembutan ikannya, keseimbangan rasanya, dan aromanya yang segar langsung membuat juri senior terkesan. Namun, Maya adalah yang pertama memberikan kritik. Terlalu aman, katanya. Sebuah hidangan yang membosankan tanpa jiwa. Teknik bagus, tapi tidak ada cerita. Leo hanya mengangguk setuju dengan komentar adiknya, meskipun matanya tidak pernah lepas dari Rian. Meskipun begitu, keunggulan teknis Rian tidak bisa dipungkiri. Ia berhasil lolos ke babak selanjutnya, sebuah kemenangan kecil yang terasa hampa. Ia tahu perjalanannya akan sangat sulit. Ia tidak hanya harus melawan para koki lain. Ia harus melawan seorang kritikus yang sejak awal telah membencinya dan seorang pengkhianat yang duduk di kursi tertinggi pengadilan. Di babak kedua, tema tantangannya adalah nostalgia. Para kontestan diminta untuk menciptakan sebuah hidangan yang terinspirasi dari kenangan masa kecil mereka. Bagi Rian, ini adalah sebuah kesempatan. Ia tidak akan memasak kenangan masa kecilnya. Ia akan memasak kenangan masa kecil mereka. Ia memutuskan untuk mengirimkan sebuah pesan, sebuah serangan pertama dalam perang psikologisnya melawan Leo. Ia memasak sup ayam akar teratai, sebuah hidangan yang sangat sederhana namun rumit. Itu adalah hidangan pertama yang pernah mereka masak bersama saat mereka masih remaja miskin yang bermimpi menaklukkan dunia kuliner. Resepnya adalah resep Ibu Rian, namun sentuhan akhirnya, penggunaan sedikit kulit jeruk kering untuk memberikan aroma segar adalah ide dari Leo. Itu adalah hidangan kolaborasi pertama mereka. Saat Rian menyajikan sup itu di hadapan para juri, Maya langsung mencibir. Sup ayam di kompetisi sekaliber ini sangat mengecewakan. Namun, saat para juri mulai mencicipinya, suasana berubah. Juri senior memejamkan matanya, seolah dibawa ke masa lalu. Dan Leo membeku. Sendok di tangannya berhenti di udara. Aroma itu, rasa itu, ia mengenalnya. Ia menatap Rian, matanya kini tidak lagi tenang. Ada kilat keterkejutan, rasa sakit, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang Rian tidak bisa artikan. Sempurna, puji juri senior. Keseimbangan rasanya luar biasa, sederhana namun sangat mendalam. Maya yang melihat reaksi aneh kakaknya menjadi semakin kesal. Ia merasa Rian sedang mencoba mempermainkan mereka. Ini hanya sup biasa, katanya tajam. Tidak ada yang istimewa, saya tidak merasakan apa-apa. Ia memberikan nilai yang sangat rendah. Namun, nilai tinggi dari juri senior kembali menyelamatkan Rian. Malam itu, di apartemennya, Rian tahu pesannya telah sampai. Ia telah berhasil merobek sedikit topeng tenang Leo. Ia telah membuktikan bahwa Leo tidak akan pernah bisa lari dari masa lalu mereka. Namun, ia juga telah menciptakan musuh yang lebih berbahaya. Maya, yang kini melihatnya bukan hanya sebagai kontestan lemah, melainkan sebagai ancaman nyata bagi kakaknya yang ia puja. Kompetisi semakin memanas, dan begitu pula ketegangan antara Rian dan Maya. Setiap hidangan Rian, meskipun selalu mendapatkan pujian dari juri lain dan para penonton, akan selalu dihancurkan oleh kritik pedas Maya. Terlalu teknis, kurang hati, terlalu rumit, kehilangan esensi. Ambisimu terlalu besar, menutupi bakatmu. Kata-katanya selalu tajam, selalu personal. Di belakang panggung, suasana tidak kalah menegangkan. Suatu hari, saat Rian sedang mempersiapkan bahan-bahannya, Maya secara tidak sengaja menabraknya, membuat setumpuk buku catatan risetnya jatuh berhamburan. "Maaf," kata Maya dingin tanpa benar-benar merasa bersalah. Rian hanya menatapnya, lalu berjongkok untuk memunguti buku-bukunya. Maya, entah didorong oleh apa, ikut berjongkok untuk membantu. Saat tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan di atas sebuah buku yang terbuka, sebuah getaran aneh menjalari mereka berdua. Mereka saling menatap sejenak, lebih lama dari yang seharusnya. Di mata Maya yang biasanya dingin, Rian melihat secercah kebingungan. Dan Maya, untuk pertama kalinya, melihat kesedihan yang dalam di mata Rian yang sunyi.
Momen itu pecah saat Leo muncul. "Maya, apa yang kau lakukan?" tanyanya, nadanya terdengar protektif. Ia menarik adiknya untuk berdiri, menatap Rian dengan tatapan peringatan. "Jauhi adikku." Interaksi singkat itu meninggalkan jejak di hati mereka bertiga. Rian merasa bingung. Tatapan Maya tadi tidak terasa seperti tatapan musuh. Maya juga sama bingungnya. Sentuhan tangan Rian tadi terasa hangat dan kesedihan di matanya terasa begitu nyata. Dan Leo yang menyaksikan semuanya dari jauh merasakan alarm di dalam hatinya berbunyi. Ia melihat kerapuhan di balik sikap dingin Rian dan ia melihat secercah simpati di mata adiknya. Rencananya untuk menjaga Rian tetap jauh dari bahaya, kini terancam oleh sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan, perasaan manusia yang rumit. Babak semifinal. Tekanannya berada di puncaknya. Tema malam itu adalah warisan. Para koki diminta untuk menciptakan sebuah hidangan yang mewakili warisan kuliner mereka. Ini adalah kesempatan yang telah Rian tunggu-tunggu. Ia akan memainkan kartu trufnya. Ia akan memasak hidangan yang terinspirasi dari resep rahasia yang telah dicuri oleh Leo. Tentu saja, bukan resep aslinya. Itu terlalu berbahaya. Ia akan membuat sebuah versi yang disederhanakan, sebuah gema dari mahakarya yang hilang itu. Ia menciptakan Rapsodi Laut dan Gunung, sebuah hidangan yang memadukan abalon paling segar dengan jamur matsutake paling langka. Teknik memasaknya sangat rumit, sebuah perpaduan antara metode pengasapan kuno dan sous vide modern. Presentasinya adalah sebuah karya seni. Hidangan itu adalah sebuah deklarasi perang yang sunyi. Saat para juri mencicipinya, seluruh studio menjadi hening. Juri senior tampak terhipnotis. Maya, meskipun enggan, harus mengakui kejeniusan di balik hidangan itu. Namun reaksi Leo adalah yang paling dramatis. Saat ia memasukkan sendok pertama ke dalam mulutnya, wajahnya pucat pasi. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap Rian dengan tatapan yang dipenuhi oleh horor, ketakutan, dan sebuah pertanyaan yang tak terucap. Ini adalah hidangan terbaik dalam kompetisi ini, kata juri senior dengan suara bergetar. Namun, saat giliran Maya memberikan penilaian, ia memasang wajahnya yang paling dingin. "Aku tidak setuju," katanya, suaranya terdengar tajam dan sedikit panik saat melihat kondisi kakaknya. Ini adalah hidangan yang arogan, penuh dengan teknik yang tidak perlu. Koki ini mencoba terlalu keras untuk pamer, hingga ia melupakan hal yang paling penting, rasa hormat pada bahan-bahannya. Ia memberikan Rian nilai terendah malam itu, sebuah nilai yang secara logis tidak masuk akal. Seluruh penonton dan kontestan lain terkesiap. Namun, nilai sempurna dari juri senior dan nilai tinggi dari juri tamu berhasil menyelamatkan Rian dari eliminasi dengan selisih yang sangat tipis. Rian berhasil maju ke final. Namun kemenangannya terasa pahit. Ia telah berhasil mengguncang Leo hingga ke intinya. Tetapi ia juga telah mendorong Maya ke titik di mana wanita itu kini akan melakukan apa saja untuk menghancurkannya. Insiden di semifinal meninggalkan bekas yang dalam. Leo mengurung diri selama 2 hari, menolak berbicara pada siapapun, termasuk Maya. Ia tahu persis apa yang coba Rian lakukan. Rian sedang memancingnya, memaksanya untuk menghadapi masa lalu. Dan itu membuat Leo sangat ketakutan. Maya, di sisi lain, merasa sangat bingung dan sedikit bersalah. Ia tahu penilaiannya malam itu tidak adil. Ia melakukannya karena panik, karena instingnya untuk melindungi kakaknya. Namun, reaksi emosional Leo yang begitu kuat terhadap hidangan Rian membuatnya bertanya-tanya. Ada sesuatu yang lebih di balik permusuhan mereka, sesuatu yang tidak pernah Leo ceritakan padanya. Didorong oleh rasa penasaran dan perasaan aneh yang mulai tumbuh setiap kali ia berinteraksi dengan Rian, Maya mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Ia menggali kembali arsip-arsip lama tentang kompetisi kuliner 5 tahun yang lalu. Ia membaca kembali artikel-artikel tentang kemenangan gemilang kakaknya, dan ia menemukan beberapa kejanggalan. Beberapa juri saat itu memberikan komentar yang samar tentang insiden di dapur. Ada juga rumor tentang partner Leo, Rian, yang tiba-tiba menghilang setelah babak final. Semuanya ditutup-tutupi dengan sangat rapi.
Ia mencoba bertanya pada Leo. "Kak," katanya suatu malam, "apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun yang lalu dengan Rian?" Wajah Leo langsung mengeras. "Itu bukan urusanmu," jawabnya dingin. "Jauhi pria itu, Maya. Dia berbahaya. Aku serius." Peringatan itu yang seharusnya membuatnya semakin membenci Rian, justru memberikan efek sebaliknya. Nada suara Leo tidak terdengar seperti nada seorang pemenang yang membenci saingannya. Itu terdengar seperti nada seorang pria yang sedang mencoba melindungi seseorang dari bahaya yang lebih besar. Pertanyaan di benak Maya kini semakin besar. Siapa sebenarnya yang berbahaya di sini? Rian, ataukah ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakaknya yang ia puja? Babak final. Hanya ada 2 koki yang tersisa, Rian dan seorang koki muda berbakat dari Singapura. Tema terakhir adalah yang paling bebas, tanda tangan. Para koki diminta untuk menciptakan sebuah hidangan yang paling mewakili jati diri mereka. Ini adalah kesempatan terakhir Rian. Ia tidak akan lagi menyindir. Ia akan berbicara langsung dengan bahasanya yang paling fasih, bahasa makanan. Ia memutuskan untuk tidak memasak hidangan utama. Ia akan membuat sebuah hidangan penutup. Sebuah mahakarya yang sangat rumit, yang terinspirasi dari bagian paling rahasia dari resep ibunya. Hidangan itu bernama Hati yang Membeku, Harapan yang Mekar. Itu adalah sebuah bola gula isomal transparan yang dibentuk seperti tetesan air mata beku. Di dalamnya ada mus teh melati putih yang lembut, jeli osmanthus yang wangi, dan di intinya ada 1 buah leci tunggal yang diisi dengan sirup jahe hangat. Namun, bukan itu pesannya. Pesannya ada pada platingnya. Saus karamel pahit yang ia tuangkan di atas piring membentuk sebuah pola. Sebuah pola kaligrafi kuno yang hanya bisa dibaca dari atas. Pola itu adalah sebuah kode, sebuah petunjuk yang tersembunyi di dalam resep rahasia itu. Dan hanya ada 1 orang lain di dunia ini yang mengetahui artinya. Leo. Saat Rian menyajikan hidangan itu, Maya langsung terpesona oleh keindahannya. Ini adalah sebuah karya seni. Namun saat ia mencicipinya, perpaduan rasa yang kompleks dan emosional itu membuatnya terdiam. Pahit, manis, hangat, dingin, semua ada di sana. Ia menatap Rian dan untuk pertama kalinya, ia melihat seorang seniman, bukan seorang musuh. Namun, Leo tidak mencicipinya. Ia hanya menatap piring itu dari atas, wajahnya pucat pasi. Ia mengenali pola itu. Itu adalah sebuah pesan dari ibu mereka, sebuah peringatan, sebuah permintaan tolong. Tidak pida, ia berdiri. Di tengah siaran langsung, di hadapan jutaan penonton, ia menatap ayahnya yang duduk di barisan penonton VIP dengan tatapan penuh perlawanan. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar dari panggung, meninggalkan seluruh studio dalam keheningan yang penuh kebingungan. Rian menemukan Leo di belakang panggung, sedang bersandar di dinding, wajahnya terbenam di tangannya. Kenapa? Hanya itu yang bisa Rian tulis di papan tulisnya. Saat itulah, Leo akhirnya menceritakan segalanya. Tentang bagaimana resep ibu mereka sebenarnya bukanlah sekedar resep. Itu adalah sebuah buku catatan yang berisi kode-kode rahasia, bukti dari semua transaksi ilegal, dan kejahatan yang dilakukan oleh ayah mereka, seorang pengusaha kejam yang selalu bersembunyi di balik citra terhormat. Ibu mereka, yang juga bersahabat baik dengan Ibu Rian, mencatat semuanya di sana. 5 tahun yang lalu, jelas Leo, suaranya serak. Ayah mengetahui bahwa kau hampir memecahkan kode itu. Ia mengancamku. Ia bilang, jika aku tidak menghentikanmu, ia sendiri yang akan melakukannya. Leo tidak punya pilihan, ia harus melindungi sahabatnya. Ia mencuri resep itu, bukan untuk menang, tetapi untuk menyimpannya di tempat yang aman. Ia meracuni hidangan Rian dengan bahan yang tidak berbahaya, namun akan merusak rasa, untuk memastikan Rian kalah dan menghilang dari radar ayah mereka. Trauma yang Rian alami adalah efek samping yang tidak pernah ia duga. Saat Rian sedang mencoba memproses semua itu, Maya muncul. Ia telah mengikuti kakaknya. Wajahnya basah oleh air mata. "Aku mendengar semuanya," bisiknya. "Jadi, selama ini kau melindunginya?" Leo hanya mengangguk.
Tiga orang itu yang selama ini terikat oleh kebencian, pengkhianatan, dan kesalahpahaman, kini berdiri bersama dalam kebenaran yang pahit. Kompetisi itu tidak pernah memiliki seorang pemenang, namun Rian tidak peduli. Ia tidak mendapatkan kembali pialanya, tetapi ia mendapatkan kembali sahabatnya, dan mungkin sesuatu yang lebih. Beberapa minggu kemudian, dengan bukti dari resep itu, mereka bertiga, sang koki bisu, sang selebriti chef, dan sang kritikus tajam, berjalan bersama ke kantor polisi, siap untuk menyajikan hidangan terakhir mereka, keadilan. Dan begitulah akhir dari sebuah dendam, di mana kebenaran ternyata jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di atas piring. Kisah Rian, Leo, dan Maya mengajarkan kita bahwa pengkhianatan terkadang adalah bentuk cinta yang paling menyakitkan, dan bahwa resep terbaik untuk keadilan dan kebahagiaan adalah memaafkan. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap hidangan dan intrik dalam cerita ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mendebarkan? Saat Rian hampir tereliminasi atau saat Leo meninggalkan panggung untuk menyelamatkannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.